Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Raihan Midrasin, dan juga teman-teman saya. Ada Rainardin Dusti Omar, Adrian Septiazi, dan juga Dian Fergiawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tema yang sudah diberikan, yaitu tentang korupsi dalam pengamatan undang-undang. Yang lalu kami akan angkat judul dengan judul yaitu pengamatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Next, pengamatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam upaya mencegah dan mengendalikan praktik korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan definisi, jenis-jenis, unsur-unsur, serta langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Next. Selanjutnya, apa sih definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? Yang pertama, yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, dan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang tertentu. Jadi begitu. Terus poin kedua yaitu merugikan keuangan negara. Tindakan korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga, apa sih definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? Yaitu tindakan melawan hukum. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi sepantasnya korupsi ini harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Saya Rian Fergiawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pertama ada penyuapan. Memberikan atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Kedua, pelanggaran. Tindakan menyalahgunakan uang atau aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada nepotisme. Memberi perlakuan istimewa kepada kerabat atau orang dekat dan penempatan jabatan atau proyek. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama, melawan hukum. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memperkaya diri. Tujuan utama tindakan korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan secara sah. Yang ketiga, merugikan negara. Tindakan korupsi menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Baiklah, terima kasih Rian. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pencegahan tindak pidana korupsi. Di sini ada 4 poin penting, yaitu penguatan integritas, memperkuat komitmen dan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan dan swasta. Yang kedua, yaitu ada transparansi informasi, yaitu meningkatkan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan. Ketiga, pengawasan efektif. Membangun sistem pengawasan yang kuat dan efektif untuk mencegah praktik korupsi. Keempat, penegakan hukum. Menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelaku tindak korupsi. Next, ada pengendalian tindak pidana korupsi, yaitu satu, ada pengawasan ketat, yaitu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada audit keuangan. Jadi melakukan audit keuangan secara rutin dan independen untuk mengidentifikasi adanya indikasi korupsi. Ketiga, sanksi tegas. Menerapkan sanksi-sanksi yang tegas dan profesional bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yang terakhir ada pelindungan terlapor. Memberikan perlindungan yang memadai bagi whistleblower yang melaporkan tindak pidana korupsi. Next akan dibacakan oleh Reina. Akan melanjutkan presentasi mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu penyelidikan.
mengumpulkan bukti-bukti dan informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyidikan, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Yang ketiga, penuntutan, mengajukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan. Yang keempat, persidangan, proses pemeriksaan dan penghukuman atas kasus tindak pidana korupsi di pengadilan. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum penting bagi upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur definisi jenis-jenis unsur-unsur serta langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif untuk memerangi praktik korupsi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.